Halo guys, kembali lagi di Epi Channel. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film fiksi ilmiah berjudul City of Ember yang dirilis pada tahun 2008. Jadi, film ini mengisahkan kehidupan umat manusia yang bergantung kepada sebuah kota kecil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Cerita ini berawal saat para ilmuwan, insinyur, dan arsitek melakukan pertemuan di tempat rahasia. Karena kehidupan di bumi yang semakin rusak dan tak layak ditinggali, mereka merencanakan untuk membangun kota di bawah tanah dan mengisolasi para warga kota dari dunia luar. Oleh karena itu, para ilmuwan dan yang lain mendirikan kota yang diberi nama Ember yang letaknya di dalam bawah tanah. Tidak cuma itu, mereka juga membuat sebuah kotak yang ditetapkan waktunya dalam 2000 tahun. Di dalam kotak itu memberitahukan jalan keluar dari Ember. Jadi, jika sudah 2000 tahun, maka kotak itu akan terbuka sendiri kuncinya. Dan untuk menyampaikan isi kotak itu ke orang-orang di masa depan, mereka memberikannya ke wali kota dan akan diwarisi secara turun-temurun ke wali kota berikutnya. Tapi sayangnya, hal tak terduga terjadi. Wali kota yang ketujuh tiba-tiba meninggal. Kotak itu pun menjadi terlupakan. Seiring berjalannya waktu, kotak itu terbuka dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bersama dengan itu, kota Ember kini mengalami keterpurukan. Satu-satunya generator yang dipakai selama ratusan tahun untuk menyalurkan listrik mulai rusak dan sering terjadi mati lampu. Tak hanya itu, pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain pun kini menipis. Hari penugasan pun tiba, hari di mana murid yang lulus dari sekolah Ember akan mendapatkan pekerjaan demi keberlangsungan kota Ember. Ada beberapa tugas yang ada di kota tersebut, seperti memperbaiki saluran pipa, tukang listrik, penanaman sayur, pembawa pesan, penjaga gudang, dan masih banyak lainnya. Seorang pria bernama Cole, yang kini menjabat sebagai wali kota Ember, membagikan tugas kepada mereka dengan cara diundi. Building repairs. Warehouse clerk. Pipe works. Salah satunya, murid bernama Dun Harrow yang mendapatkan tugas sebagai pembawa pesan karena tidak suka dengan hasil pembagian tugasnya dan merasa bahwa pembawa pesan tidak terlalu penting dalam mempertahankan Ember. Dun pun berniat bertukar tugas dengan salah satu teman, yaitu Lina Miflat, yang kebetulan tugasnya di bagian perbaikan pipa karena masing-masing merasa tidak puas dengan hasilnya. Akhirnya Doon dan Lina pun bertukar tugas secara diam-diam. Setelah lulus dan mendapatkan tugas, Don diberi hadiah dari ayahnya yang bernama Loris Harrow yang merupakan seorang penemualat. Ia mendapatkan sebuah alat yang belum tahu kegunaannya untuk apa. Sedangkan di sisi lain, Lina kegirangan mendapatkan tugas sebagai pembawa pesan. Ia tinggal bersama neneknya dan adiknya yang bernama Poppy. Neneknya ini terlihat tidak sehat dan selalu bertingkah seakan mencari sesuatu yang hilang. Seperti biasanya sebelum tidur, Lina memutarkan rekaman telepon terakhir di rumahnya secara manual yang tujuannya untuk menidurkan Poppy. Di hari pertamanya bertugas, Lina ditempatkan di Grand Square. Di sana, Lina mendapatkan pesan yang kebetulan dituju ke bibinya yang bertugas di perkebunan, yaitu Clary. Sesampainya di sana, ia melihat orang yang mengaku baru kembali dari dunia luar. Karena warga Ember dibuat percaya kalau dunia luar itu berbahaya dan siapapun yang melanggar itu akan dianggap pemberontak. Akhirnya, orang itu pun ditangkap oleh polisi setempat. Sebelum Lina kembali bekerja, ia menemukan benda yang orang tadi bawa dari dunia luar. Ternyata itu adalah antena dari hewan kumbang, tapi dengan ukuran yang lumayan besar. Di lain tempat, Don yang bertugas di bagian pipa magang bersama seorang teknisi bernama Sul. Mereka memperbaiki pipa-pipa yang bocor, tapi karena sudah 20 tahun pipanya tidak ada airnya,
Selama itu Sue selalu menambal pipanya. Don yang dari dulu ingin memperbaiki generator kemudian punya inisiatif untuk ke ruang generator sendiri. Tetapi karena ruangan itu terkunci, akhirnya Don mengambil peta diam-diam dari kantong Sue yang lagi tidur. Ketika Don sedang mencari jalan lain menuju ke generator, ia malah masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan Loper, salah satu pekerja di situ yang kemudian mengusirnya. Selang beberapa menit, Don diusir. Listrik kota Amber kembali mati dan sejauh inilah waktunya yang terlama. Don juga bertemu Lina dan menceritakan tentang orang yang tadi mengaku pergi ke luar dunia. Lalu, Lina memberikan antena kumbangnya ke Don. Setelah itu, Lina kembali ke ruangannya dan menemukan Poppy sedang memegang sebuah kotak kecil. Neneknya yang melihat pun terlihat senang, karena ternyata sesuatu yang ia cari-cari sudah ketemu, yaitu kotak kecil tersebut. Tak lama kemudian, Lina kembali bekerja. Kali ini, Lina diminta untuk menyampaikan pesan ke Mayor Cole oleh Lobar. Pesannya adalah bahwa kapalnya sudah siap. Ketika Lina mau menyampaikan pesannya ke Mayor Cole, ia melihat foto kakek buyut dan buyut-buyutnya, yang ternyata adalah wali kota Amber yang ke-7. Dalam foto itu terlihat ada wali kota pertama hingga ke-7 memegang sebuah kotak kecil yang ia temukan di rumahnya. Setelah menyampaikan pesannya, Lina langsung ke rumah untuk melihat kembali isi kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada kertas yang sudah disobek-sobek oleh Poppy dan juga ada satu kepingan yang tidak tahu apa gunanya. Tak lama kemudian, nenek Lina meninggal karena penasaran dengan isi pesannya. Lina menyusun kembali kertas itu dengan lem dan salah satu kata yang jelas adalah perahu dan pekerja pipa. Lina pun langsung menemui Don, lalu pergi ke sebuah ruangan di mana para pembangun meninggalkan sebuah buku. Dalam salah satu halaman di buku itu, isinya sama persis dengan kertas yang ditemukan oleh Lina. Di situ tertulis tentang instruksi keluar dari Amber. Mereka pun langsung pergi ke tempat kerja pipa bawah tanah untuk mencari tahu. Ketika mereka masuk ke dalam bawah tanah, tiba-tiba ada tikus raksasa yang mencoba untuk menyerang mereka. Setelah berhasil keluar dari situ, Lina tak sengaja melihat helm yang dipakai. Don bertuliskan nama Myflat. Don juga menceritakan kalau orang yang pernah pakai helm itu meninggal karena tenggelam. Lina pun langsung berpikir kalau orang yang dimaksud itu adalah ayahnya. Saat Lina sedang berjalan, ia bertemu temannya yang bernama Lizzie, yang bertugas di bagian kasir. Tak disengaja, Lizzie ternyata membawa beberapa bahan makanan, salah satunya nanas kaleng, yang tentu saja sudah amat jarang ditemui. Lizzie mengaku kalau ia merebutkan semua itu dari pacarnya, yaitu Lobar. Lina pun curiga dengan Lobar. Ditambah lagi ia pernah menitip pesan ke Mayor Cole. Lina dan Don kemudian pergi ke ruang bawah tanah tempat kerjanya. Di sana, ia masuk ke sebuah ruangan yang sudah dicurigai sejak lama. Dan ternyata di dalam ruangan itu dipenuhi dengan ribuan makanan. Lebih kaget lagi, di situ ada Mayor Cole yang sedang tidur pulas dengan memegang salah satu makanan tersebut. Kini, Lina dan Don tahu semua kebohongan Mayor Cole yang pura-pura mencari solusi untuk Amber. Padahal dirinya lah yang korupsi semua kebutuhan Amber. Ketika Don sedang di rumah Lina, ia memutar rekaman teleponnya. Ketika mendengarkan rekaman itu, Don menemukan kalau ayahnya dan orang tua Lina saling kenal serta rencana mereka dulu untuk keluar dari Amber. Don kemudian pergi ke ayahnya untuk penjelasan tentang rencananya untuk kabur. Dad could count you in. They didn't, Dad. I have proof. Thought so too. And it got him killed. Sementara itu, di lain tempat, Lina melaporkan kelicikan Mayor Cole ke penjaga. Tapi ternyata penjaga itu salah satu tangan kanan Mayor Cole.
dan malah melaporkan Lina ke Mayor Cole. Mereka pun mencoba untuk menangkap Lina serta kotak yang Lina bawa. Untungnya, lampunya tiba-tiba mati dan kesempatan Lina untuk kabur. Sebelum kabur, Lina juga berhasil mengambil sebuah kepingan dari Cool yang mirip dengan di kotak kecil. Kini, Lina dan Don menjadi buruan Cole serta para polisi wali kota. Ayah Don juga membantu pelarian anaknya dari para polisi. Sementara Lina dan Don bertemu di rumah kaca milik Claire. Di sana, mereka kabur menggunakan kereta bawah tanah yang dibuat oleh orang tua Lina dan Don waktu dulu. Lalu, mereka pun berakhir di lorong bawah tanah. Saat dilihat-lihat lagi, dua keping itu dihubungkan dan terlihat bentuk generator. Don langsung menyimpulkan kalau jalan keluarnya ada di ruang generator. Dan sebelum mereka pergi, Lina berniat untuk menyusul Poppy agar ikut dengan mereka. Setelah itu, mereka langsung menuju ke ruang generator yang terkunci. Tak ada yang tahu kunci generator, bahkan Sul yang sudah lama bekerja di situ pun tidak tahu di mana. Hingga akhirnya, Lina tiba-tiba melihat ke kertas instruksi dan arahnya tertuju ke sebuah loker. Kemudian, ada salah satu loker yang bisa digeser. Saat dilihat di dalamnya, ada ratusan loker lainnya. Ketika dilihat lagi, itu adalah perahu yang digunakan untuk keluar dari ember. There's another one. Look. Saat diikuti terus kemana perahu itu jalan, mereka menemukan sebuah sungai buatan beserta kincirannya. Namun semuanya belum sempurna karena kincirnya menghalangi jalannya sungai. Mereka pun melihat kembali kertas instruksi yang menunjukkan adanya ruang kendali. Kini, mereka tahu kegunaan dua keping itu yang ternyata adalah kunci ruang kendali tersebut. Lina dan Don yang berhasil masuk ke ruangan kendali mencoba untuk menyalakan kincirnya dengan mengikuti instruksi di kertas. Tapi sayangnya salah satu kincirnya tiba-tiba macet, tidak bisa jalan. Don pun akhirnya meminta bantuan ke Sul untuk memperbaikinya. Setelah kincirnya berjalan normal kembali, hal itu pun berpengaruh untuk kota Ember yang tiba-tiba muncul air lagi setelah sekian lama. Kini Lina, Poppy, dan Don pergi keluar dari Ember, menuju dunia luar menggunakan perahu yang dari dulu sudah disiapkan para pendiri Ember. Tapi saat ingin mengajak Sul, ia malah menolak dan berniat untuk tetap menjaga saluran airnya agar tidak tersumbat lagi. Mereka pun menuruti apa kemauan Sul dan mulai menyusuri sungai menggunakan perahu. Meskipun mereka melewati jalan yang curam, akhirnya perahu itu berhenti di ujung sungai yang sudah disediakan tangga menuju ke atas. Up ahead. Setelah berhasil keluar dari bawah tanah, mereka heran karena sama saja terlihat gelap, padahal mereka sampai di waktu malam hari. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbit. Mereka pun terkesan karena baru pertama kali melihat matahari terbit dan mulai sadar akan luasnya dunia luar. Dan jalan keluar dari Ember pun kini sudah terbuka. Kemudian, mereka pun berinisiatif untuk memberitahu hal itu ke warga Ember dengan cara melempar kertas instruksi tentang cara keluar dari Ember yang diikat dengan batu. Untung saja, batu itu jatuh di tangan yang tepat, yaitu Loris, ayahnya Don. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film City of Ember. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah akhir cerita City of Ember. Semoga Anda menikmati ringkasan tersebut.